Sekali lagi materi kita malam ini adalah mengapa Kristen monogami dan tidak poligami. Ya, pertanyaan ini terjadi karena mereka dari saudara-saudara kita dari Muslim berkata bahwa faktanya nabi-nabi, raja-raja Israel di dalam Alkitab itu poligami. Terima kasih buat donatnya, hadiah donatnya Pak Sepri. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara kita perhatikan, ya, monogami itu di dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu monos yang berarti satu atau sendiri, dan gamos yang berarti pernikahan. Ya, jadi ini mempunyai maksud kondisi hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan, ya. Jadi monogami adalah pernikahan dengan hanya satu pasangan. Nah, kemudian ada istilah lain yang umum juga adalah poligami, ya. Poligami itu atau permaduan, ya, di Wikipedia. Permaduan adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sekalipun itu khusus memiliki beberapa istri. Poligami lebih familiar memiliki beberapa istri. Nah, sedangkan poliandri itu yang memiliki banyak suami, ya. Jadi ini istilah-istilah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, yang ada, ya, yang terjadi. Nah, kenapa kita orang Kristen hanya boleh monogami, ya, tidak boleh poligami, saudara-saudara? Mengapa? Apakah Alkitab melarang kita untuk poligami? Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, kita lihat bersama-sama. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah bergabung. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, itu dari awal penciptaan manusia sempurna, ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menghendaki dalam pernikahan itu monogami, ya. Jadi dari awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa itu Allah menghendaki monogami, ya, bukan poligami. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 2 ayat 24 di situ dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, Alkitab dengan jelas berkata bahwa minta maaf saya agak flu, ya. Dengan jelas Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dalam pernikahan yang kudus, dan keduanya menjadi satu daging. Nah, apa maksud satu daging, Bapak Ibu Saudara-saudara? Menjadi satu daging itu berarti menjadi satu kesatuan, ikatan yang baru dalam perjanjian kudus bertiga, ya, yaitu Tuhan, suami dan istri. Seringkali orang menggambarkan segitiga, ya. Jadi pernikahan dalam kekristenan itu bukan suatu perjanjian yang biasa, tapi disebut perjanjian kudus, ya. Perjanjian yang kudus antara Allah, antara Tuhan, manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi perjanjian ini tidak hanya berdua antara laki-laki dan perempuan, tapi Tuhan hadir, ya, di dalam perjanjian pernikahan yang kudus. Itu sebabnya, saudara-saudara, pernikahan orang Kristen itu adalah perjanjian, ya, yang disebut Alkitab sebagai satu daging, dan itu adalah perjanjian yang kudus. Karena itu perjanjian yang kudus itu tidak gampang untuk dirusakkan oleh apapun. Jadi dari awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, perjanjian kudus dalam satu daging itu, ya, dengan jelas ditekankan. Kemudian saudara-saudara, kalau kita perhatikan dengan baik,
kalau Allah itu dari awal, seringkali saya pernah dengar diskusi ya dalam satu live itu ada seorang saudara kita dari Muslim berkata bahwa Allah itu mengerti istilahnya nafsunya laki-laki, keinginannya laki-laki. Keinginan laki-laki adalah punya banyak istri ya, berganti-ganti pasangan. Tetapi saya percaya bahwa Allah memang mengerti, tetapi dari awal itu Allah menghendaki supaya monogami. Kenapa? Karena kalau Allah menghendaki poligami, maka Allah tidak akan ciptakan, dan Allah mengerti manusia ya. Keinginan manusia, hasrat manusia, nafsu manusia. Kalau Allah mengerti itu, kenapa Allah tidak menciptakan Hawa, ya, Siti Khadijah, Khalifa, Wati, dan sebagainya? Kenapa Allah tidak ciptakan itu? Ya. Tapi kenapa Allah hanya ciptakan Hawa saja? Ya. Karena Allah menghendaki manusia hidup dalam kekudusan, dalam satu daging, yaitu perjanjian pernikahan yang kudus, bukan poligami. Ya, jadi tidak ada poligami. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana poligami terjadi, saya percaya dan para teolog juga percaya dan menyetujui bahwa poligami itu terjadi sejak atau manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dalam kekristenan diakui bahwa ini adalah dampak dari dosa. Dampak dari dosa adalah manusia hidup menurut keinginannya, menurut hawa nafsunya. Manusia tidak taat, manusia tidak setia kepada pasangan, hidup dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam persinahan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus sadar bahwa poligami bukan produk Allah, bukan kehendak Allah, ya, bukan rancangan Allah. Allah tidak merancangkan itu. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, ya, harus disadari bahwa praktek tadi saya sudah bilang dampak dari dosa, dan pada akhirnya manusia hidup dengan bebas. Dan yang kedua yang saya perhatikan bahwa poligami, praktek poligami adalah praktek budaya, ya, praktek budaya. Oleh karena tadi saya sudah katakan, itu dampak daripada dosa. Akibat dari dosa manusia, maka manusia hidup dengan bebas, manusia hidup dengan sesuka mereka, laki-laki hidup dengan ego mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan keinginan mereka, ya, untuk menyenangkan diri secara seksual, dan pada akhirnya praktik poligami ini menjadi budaya. Kenapa? Karena dengan jelas di dalam Alkitab sendiri, ya, Alkitab melarang untuk punya banyak istri. Perhatikan Ulangan 17 ayat 17. Ulangan 17 ayat 17. Orang suka bilang bahwa tidak ada larangan punya banyak istri. Perhatikan ayat Ulangan 17 ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Nah, ini adalah peringatan Tuhan kepada orang Israel kalau mereka akan mengangkat raja. Dan Allah mengingatkan bahwa mereka, ya, secara khusus raja tidak punya banyak istri. Tapi saya percaya, ya, saya percaya ini peringatan bagi umat manusia bahwa jangan banyak istri, ya. Nah, kalau raja saja dilarang untuk banyak istri, apalagi masyarakatnya. Karena itu saudara-saudara, poligami itu dari awal, itu sekali lagi dari awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah melarang untuk poligami. Kemudian manusia dalam perjalanan hidupnya, Allah memperingatkan supaya mereka tidak boleh punya banyak istri, ya. Nah, saya membaca dalam satu artikel, dia bilang begini, sampai sekarang pun manusia tidak berhenti berdalih bahwa poligami itu adalah bagian dari perbuatan mulia, sejajar dengan menolong, ya, mensedekahkan dirinya kepada perempuan yang belum mandiri atau janda, atau menyeimbangkan statistik porsi wanita dan jumlahnya lebih banyak ketimbang jumlah pria, ya. Nah, kita perhatikan dulu yang di sini dalam artikel ini, ya.
saudara, orang suka berdalih bahwa poligami itu mulia karena menolong janda-janda. Kalau saudara ingin menolong para janda, tidak perlu dikawini, ya. Saudara memberi nafkah buat mereka saja, membantu mereka. Kan itu lebih mulia. Jangan alasan nafsu kemudian menggunakan alasan perbuatan mulia, yaitu menikahi mereka. Padahal ya, yang repotnya yang dinikahi adalah janda-janda yang masih cantik, masih muda, lebih muda dari istrinya. Kalau saudara benar-benar ingin menolong janda, ya nikahilah janda yang tua, ya. Kemudian soal menyeimbangkan statistik, ini betul-betul dalih yang diada-adakan, ya. Karena dalam survei di beberapa negara dengan jelas jumlah pria dan wanita itu sama. Saudara boleh search saja di Google, ya, jumlah wanita dan pria itu sama. Jadi dalil itu tidak benar, saudara-saudara, ya. Dalil itu mengada-ada, ya. Nah, kemudian yang ketiga, monogami adalah cara untuk mencegah percabulan, ya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 2, 1 Korintus 7 ayat 2, di situ dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Perhatikan, Alkitab mengatakan, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya, di sini tidak dikatakan untuk mencegah bahaya percabulan, nikahlah yang banyak, ya, dan setiap laki-laki punya beberapa istri, ya. Alkitab dengan jelas berkata bahwa setiap laki-laki itu hanya punya istrinya sendiri, satu, ya, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri, ya. Ini berbicara tentang pasangan. Jadi Alkitab mengingatkan kita bahwa poligami itu kebanyakan itu dibangun dari spirit percabulan, saudara-saudara, ya. Dari spirit percabulan, ya, itu sebabnya ada yang tidur sekaligus dengan beberapa istri, ya, seperti ada pesta seks. Dan disitulah percabulan, saudara, ya. Bagaimana mungkin? Oh, karena sudah sah jadi bisa diadakan semacam, ya, ada orang istilah trisomeone, ya. Nah, saudara-saudara, ini di dalamnya ada percabulan. Di dalamnya ada hawa nafsu, ya. Ada orang yang berkata bahwa, oh, kalau sudah disahkan secara agama itu halal. Halal dari mana? Ya, agamanya dipakai untuk kedok, untuk menutupi hawa nafsu, ya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita tidak setuju, ya, dengan adanya poligami, ya, dengan adanya poligami. Jadi kenapa harus monogami? Itu untuk menjaga kita dari bahaya percabulan. Kemudian, saudara, yang keempat adalah dengan jelas kenapa begitu ketat Tuhan berbicara. Karena yang keempat itu pernikahan monogami tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini adalah peringatan Yesus kepada orang-orang Farisi yang datang. Kita lihat Matius 19 ayat 3 dan 4. Matius 19 ayat 3 dan 4. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, seringkali poligami menyebabkan perceraian, saudara-saudara. Ya, nah di sini Yesus menjawab. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia itu sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Yesus tegas. Sejak semula itu cuma laki-laki dan perempuan. Dan di dalam ayat yang ke-6 Matius 19, di situ Yesus menegaskan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengan tegas Yesus menegaskan kembali bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Seringkali terjadi perceraian karena mau poligami, ya, biar dia kaya, dia apapun, ya. Dan memang poligami itu
kalau fakta, kalau ditanya dengan jujur, saudara, ya, semua wanita itu tidak mau dipoligami. Semua wanita tidak mau dipoligami. Kenapa? Saudara, waktu saya menyiapkan materi ini, saya mengingat saudara-saudara bahwa orang cuma pacaran saja kalau dia punya pacar laki-lakinya punya pacar yang lain, dan kalau dia tahu itu, dia marah sekali, dia terluka sekali, dia sakit hati sekali, dia benci kepada laki-laki itu. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan untuk mempunyai satu pasangan. Wanita itu tidak menginginkan untuk punya dua pasangan, ya. Kalau wanita itu punya pikiran yang sehat, ya. Kenapa juga wanita sulit untuk menyetujui poligami, saudara-saudara? Karena wanita itu hidup dengan perasaan, ya. Dia tidak hidup dengan hawa nafsu. Maaf, kebanyakan laki-laki yang poligami hidupnya dengan hawa nafsu, sehingga dia hidup menurut hawa nafsu. Tapi wanita itu hidup dengan perasaan, sehingga dia sangat terluka, dia sangat sakit hati apabila pasangannya, suaminya menikah lagi, ya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya dengan jelas Yesus berbicara tentang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Memang kalau kita lihat percakapan, ya, orang Farisi juga bertanya, ya tapi kan Musa mengizinkan perceraian. Nah, dengan jelas Yesus berkata bahwa oleh karena kedegilan hati mereka, maka Musa mengizinkan perceraian. Tapi pada mulanya Allah tidak menghendaki perceraian. Bahkan ayat firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Allah benci perceraian. Allah benci perceraian. Ya, karena ikatan, kenapa saudara-saudara, di bagian lain dari Alkitab itu ikatan suami istri itu, ya, itu sama dengan Kristus dan jemaat. Jadi tidak boleh ada yang lain. Itu kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita lanjut dulu. Yang kelima itu pernikahan adalah ikatan seumur hidup. Kita lihat Roma 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi ada ikatan pernikahan, ya, dalam pernikahan itu ada ikatan seumur hidup. Ya, orang Kristen hanya diizinkan menikah kalau yang benar, yang betul-betul standar Alkitabiah adalah orang Kristen hanya boleh menikah kalau pasangannya sudah mati, ya, sudah meninggal dunia. Baru dia boleh menikah. Kenapa? Karena ini adalah ikatan seumur hidup. Dalam janji pernikahan selalu yang dikatakan adalah sampai maut memisahkan kita. Ya. Seringkali, ya, dalam agama yang lain selalu berkata bahwa kalau menikah tidak punya anak boleh alasan itu. Kekristenan tidak mengizinkan. Apapun, ya, apapun, ya, itu sebabnya dalam keadaan baik atau susah, ya, dalam keadaan senang atau susah, kita harus setia dengan pasangan. Karena itu adalah janji pernikahan. Sehat atau sakit, ya, Tuhan menghendaki untuk kita tetap setia, ya, tetap setia kepada pasangan. Kita ada ikatan. Tadi dari awal saya sudah katakan bahwa ikatan itu bukan saja antara pria dan wanita, tetapi ikatan itu adalah sampai kepada ikatan itu bukan hanya pria dan wanita, tapi ikatan itu dengan Tuhan, satu daging itu. Ada ikatan pernikahan yang kudus. Ya. Jadi dengan jelas, ya, kita orang Kristen tidak diizinkan untuk bercerai. Kita orang Kristen sama sekali, apapun alasan. Ya, apapun alasan. Apapun alasan. Nah, yang ke-6, saudara, yang ke-6 dan juga sekaligus yang terakhir, yang ke-6 di situ dikatakan, yang ke-6 adalah seorang pemimpin yang baik di hadapan Tuhan hidup dalam pernikahan monogami.
Perhatikan 1 Timotius 3 ayat 2 dan ayat 12. 1 Timotius 3 ayat 2 dan ayat 12. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Diaken haruslah suami dari satu istri, ayat 12 ya. Diaken harusnya suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi ini adalah persyaratan untuk penilik jemaat dan diaken. Tapi saya percaya bahwa ini adalah ini adalah standar yang benar di dalam pernikahan. Tuhan menghendaki supaya manusia hidup dengan satu pasangan. Ya. Jadi karena mungkin orang berkata, Pak, saya ini cuma jemaat biasa, saya bukan diaken, saya bukan penilik jemaat. Tapi saya mau katakan, engkau adalah pemimpin. Engkau adalah pemimpin. Kalau engkau suami, engkau pemimpin. Seorang pemimpin yang baik hanya memiliki satu istri. Mungkin orang berkata, iya toh. Tapi kan faktanya Abraham punya beberapa istri. Tapi saudara lihat, ya, Allah tidak setuju, tetapi Allah mengizinkan itu terjadi karena budaya pada waktu itu. Tapi dampaknya luar biasa. Dengan Abraham, ya, atau Sarah memberikan Hagar kepada Abraham dan Abraham tidur dengan dia, lahirlah Ismail. Nah, saudara lihat dampak dari poligami, ya, Bapa segala orang percaya itu Abraham. Sampai sekarang keturunan Ismail dan keturunan Ishak terus bermusuhan, terus penuh dengan kebencian. Ya, mungkin orang berkata, ya, tapi Pak Frans, Salomo yang luar biasa, berhikmat, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, raja yang luar biasa, dia punya 700 istri dan 300 gundik. Saudara harus ingat, dampak dengan jelas Alkitab menuliskan, oleh karena istri-istrinya telah membawa Salomo dalam penyembahan berhala. Artinya dampak daripada poligami itu adalah Salomo sendiri pada akhirnya menyembah berhala. Artinya tidak ada dampak yang baik daripada poligami. Ya, oleh sebab itu dengan jelas firman Tuhan mengajak kita untuk kita hidup monogami, hidup dalam kekudusan. Kenapa, saudara? Karena di sinilah kita dibentuk sebagai pribadi yang taat, ya. Sebagai suami kita dibentuk untuk taat kepada Tuhan. Sebagai suami kita dibentuk untuk mengasihi pasangan kita, hidup benar dengan pasangan kita, hidup dalam kekudusan dengan pasangan kita. Sebab itu Allah tidak menghendaki, ya, adanya poligami. Allah menghendaki monogami supaya kita setia. Ya, memang tidak gampang, saudara-saudara, karena saya juga sudah menikah 28 tahun, saudara. Ya, dan saya berani berkata bahwa tidak gampang. Tapi disinilah sebagai pria kita diuji kesetiaan kita. Kita diuji ketaatan kita. Kita diuji penguasaan diri kita. Kita diuji kasih kita yang tulus waktu kita dulu berjumpa dengan pasangan kita. Kita berpacaran dengan mereka. Dengan dia kita mengasihi dia. Kita mencintai dia. Kita berkata, engkau adalah segalanya bagiku. Ya. Ya. Tapi kemudian kita hidup dalam poligami.